Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat YouTube semua. Kali ini seperti yang saya sampaikan kemarin, info yang kemarin, Roll On Project akan menyajikan sebuah video tentang menanam dan salah satunya adalah dari bonsai atau bahan bonsai. Nah, tentang bonsai itu ada yang dari kelas bahan sampai kelas pros jadi, dan ada yang dari nol dari bibit. Contohnya seperti ini. Ini yang akan diprogram dari nol. Kalau seperti ini, kita tanam ini dari bahan sancang varigata putih. Ini sudah sekitar 10 hari tumbuh semi. Kemudian dalam beberapa waktu, ini kisaran waktu 1 tahun sudah menjadi batang seperti ini. Nah, itu sekilas tentang bonsai. Yang dari kelas bahan donggelan seperti ini, yang dari kelas dari bibit atau memprogram dari nol seperti inilah. Ini bahan serut. Banyak jenisnya. Kira-kira yang membuat orang tertarik akan bonsai itu apa, Mas? Yang membuat orang tertarik itu satu, kembali lagi pada hobi masing-masing atau minat masing-masing atau kesukaan masing-masing orang. Dan yang jelas yang membuat orang menarik adalah bentuknya terutama. Jadi bagaimana kita menjadikan sebuah karya sekiranya nampak lebih indah. Gitu. Kalau kira-kira dari bibit ini ke menjadi tunas begini itu butuh waktu berapa lama? Ini waktunya kisaran 1 tahun. Cuman yang saya pelajari media belum begitu bagus, jadi agak lama. Kalau benar-benar dikondisikan dan dilihat, mungkin ini bisa kurang dari 1 tahun untuk mencapai seperti ini. Karena ini saya proses di pot, awalnya polybag seperti ini. Kalau kita ground kayak di sebelah sana nanti, ya kurang nggak sampai 1 tahun. Boleh lihat? Boleh, monggo. Ayo. Nah, kalau yang barusan saya sebutkan ketika bahan itu di ground lebih cepat, salah satu contohnya seperti ini. Ini sudah skalanya sekitar berapa senti, ada mungkin kalau 20 senti. Usianya berapa itu, Mas? Ini usianya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Oh, begitu ya. Ini sempat bersihkan, Mas. Sempat kemarin cuma sudah tumbuh lagi. Jadi kalau itu diproses dengan cara ngeground yang tadi, itu untuk mencapai hasil yang di pot kecil tadi itu gak sampai 1 tahun. Lebih cepat. Cuman perbedaannya begini, kenapa itu pas saya pakai pot? Ketika membuat bonsai mami atau ukuran kecil, itu butuhnya jarak tunas itu pendek. Dan kelebihan di ground itu subur kelebihannya, cuma tunasnya itu panjang-panjang. Iya. Jarak tunasnya. Jadi kalau mau buat bonsai mami dari sancang, ketika di ground itu nggak bisa jadi mami. Jadinya paling enggak. Mami itu apa? Mami itu kenal-kenal nih bahasanya teman-teman sini, itu bonsai ukuran kecil. Oh, Kisaran mini ya. 15 cm max itu, seperti itu. Yang tadi itu apa termasuk mami tunas itu? Nah, yang tadi itu termasuk targetnya itu mami, tapi malah masih melebihi. Karena mami itu punya ukuran 1 cm sampai 15 cm. Oh, Begitu. gitu. Ini rencananya memang programnya untuk jadikan besar ini. Contohnya seperti ini. Coba lihat. Nah, ini udah jadi ya, Mas? Belum, ini masih bahan, ini nunggu buat ini dada masih leher belum ada di sini, nunggu tuh. Nah, di sini ini ada insiden kemarin, Mas. Insidennya itu saya nebang pohon pisang, Terus? dan ini kena roboh sama pohon pisang, kena daunnya. Akhirnya tunas yang di sini mengkelupas, sayang sekali ini. Dan ini kisaran usianya 15 tahun. Dari Dari nol. awal ya? Nah, dari nol Ya? seperti ini, dari bibit seperti ini. Udah 15 tahun?
15 tahun. Jadi kadang bonsai itu tidak bisa diterka dengan kata-kata mahal, karena memang prosesnya pun seperti itu. Dan Masnya juga hobi ya? Hobi, Kebetulan ya? kebetulan hobi. Kalau mungkin bukan hobi, gak betah mungkin. Iya. Sekian tahun, begitu. Jadi ini yang dari sancang. Kemudian saya juga di sini membudidaya serut gunung yang kemarin itu gempar diburu oleh para pembonsai termasuk saya. Kemudian karena kesediaan dari alam sudah mulai sedikit, jadi saya berusaha untuk membudidaya, mencangkok. Ini sih di belakang masih banyak ini saya cangkok ini. Oh, boleh kasih lihat ini. Bentar. Oke, Jenis silakan. apa ini Mas? Itu sancang. Kalau nggak ditali, nggak diikat ini mas, nggak dikasih jaga, ini perkembangannya lama. Untuk sementara ini panas sekali, kita ke sana aja dulu mas, cari tempat yang agak teduh. Itu sebagian dari hobi juga sih, hobi memelihara. Nah ini bahan loa mas, atau di sini itu banyak dikenal oleh orang-orang sekitar sini kajuh arah, tapi dalam bahasanya bonsai teman-teman, Mati ya itu Mas? yang ini gagal, ini kering, Wah, sayang sekali ya. ini hidup ini. Hah? Ya, ini hidup, perlu pengobatan ini mas. Udah berapa lama itu? Ini kisaran yang di sini sekitar 6 bulanan. Kemudian yang serut, yang tadi saya sempat singgung, serut saya budidaya itu contohnya seperti ini. Awas hati-hati, ini Arabica berduri sama Rentri. Ini berduri semua. Contohnya dari serut ini saya budidaya, saya jangkok. Saya pingin serut itu akarnya yang pas, lengkap gitu. Karena kalau mendongkel ya nggak mungkin mendapatkan akar yang seperti kita harapkan. Oh, Jadi saya memang mencangkok itu. bonsai itu ada berapa jenis memang Mas? Banyak jenis mas, yang di sini aja itu sekitar ada 25 jenis. Yang Mas pelihara ya, yang Mas tanam. Ya yang saya tanam. Mulai dari yang kecil-kecil sampai ada yang jenis sudah Oh, besar. yang ini serut namanya ya. Ini serut gunung ini. Tadi itu apa? Sancang. Sancang. Yang ini Rentri. Kemudian yang ini coba di zoom ke yang ini. Ini pembentukan akar, ini namanya asam saraf. Asam saraf. Lumayan ini. Saya cangkok di atas. Nah, itu serut-serut yang saya cangkok. Di atas itu. Saya budidaya. Ini Ya. Ini juga ini banyak jangkauannya biar nampak ini. Cuma lumayan lama kalau dari serut. Ini sudah 2 bulan belum turun ini. Akarnya masih kurang. Sudah lumayan sih. Sebenarnya tanpa cangkok bisa, setek bisa. Cuman lebih aman itu kita cangkok. Ayo ke sana dulu mas, kembali ke. Nah ini sancang yang saya bikin gaya raft itu. Yang ini, yang ini. pohon ini ya. Ya pohon ini. Jenisnya sama kayak tadi, cuma saya bikin raft memanjang. Raft itu apa? Pohon yang kesannya itu roboh, kemudian setelah roboh itu tumbuh banyak pohon-pohon kecil dari batang yang roboh itu, begitu. Contohnya seperti itu. Dan mau bikin yang raft model gerak. Gede juga ya. Nah, belum untuk katakan saya belum gede ini. Tinggi, ya. Untuk pembesaran ini mas, untuk penyegaran udara juga. Lama juga ya.
Ini sekitar 1,5 tahun. Ayo kita ke sana lagi, Mas. Oke, oke, oke. Dan yang ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya di sini punya sekitar 25 jenis bahan bonsai. Salah satunya di sini lada-lada. Lada-lada, Mas. Ini lada-lada ini namanya. Jangan panggil Mas aja biar lebih akrab, Bro. Oh, Bro. Bro Solikin ya? Bro Solikin. Bro Malikin apa? Boleh lah, yang penting ada kinnya. Ya. Nah, yang ini, yang kecil ini, duduk sana dulu nak, duduk nak. Nah, duduk. Yang ini Hokianti Mikro. Nah, ini prospek sekali untuk kita program sebagai bonsai yang mami. Kemudian yang ini saya beli sama teman-teman, Bro. Yang ini, Bro. Bahan-bahan. Kalau ini saya cari sendiri. Ini namanya delima batu. Bukan batu delima batu yang ini. Kemudian yang ini yang sudah lagi mulai perbanyak saya. Saudaranya ini untuk perbanyaknya kelas-kelas ini Mirtan namanya. Cuma saya lebih suka ini perbanyak ini. Di Mirtan itu ini daunnya punya jarum ini, tapi bukan untuk menjahit. Ya, begitu. Ini ada sedikit duri di sini ya. Oh, teksturnya berduri gitu, Mas. Batangnya. Tekstur daunnya bukan di Ya. batang. Kalau yang tekstur batang berduri itu tadi di sana ada Arabica, Rentri, terus Mustam. Di sini itu yang berduri. Oh, Pak Mustam. Lah, ya. Ini bukan nama orang, tapi nama bahan di sini ada namanya Mustam yang berduri dan ada juga sisir, bukan sisir rambut, tapi nama bahan bonsai sisir. Kalau dalam bahasa daerah sini, sisir itu disebut dulengan, Mas. Oh. Bro. Mohon maaf, Mas. Ini kok ada makam siapa ya? Nah, ini almarhum ibu saya. Oh. Permintaannya beliau untuk dikebumikan di sini. Iya. Begitu. Ya. Ayo ke sana, lihat kimeng. Nah, ini yang dari jenis kimeng, Bro. Nah, ini baru selesai kita program akarnya sama rekan-rekan saya beberapa hari yang lalu, sekitar 1 minggu yang lalu. Ini masih pembentukan batang. Ini Bisa ngadep kamera, Bro. oh iya, maaf. Gini karena batuk jadi takut nular ke kameranya. Ini masih pembentukan batang dan akar juga. Ini cara salah satunya karena jenis ficus dari kimeng ini. Apa? Jenis apa? Ficus. Oh, ficus. Jadi yang jenis ini kita mudah dalam memprogram, gampang-gampang mudah. Ya, mudahnya gimana? Karena ini bisa ditempel dan dengan pertumbuhan yang begitu cepat nanti akan jadi satu atau menyatu begitu. Jadi enaknya di sini ketika ada kekurangan dari jenis kimeng ini, kita bisa dilakukan dengan cara penempelan. Mana yang kosong, yang kita ingin kita tambah, kita tempel. Salah satunya begini. Ini tempelan ini. Kalau yang ini akar sulur kita tempel, kita atur. Contohnya seperti ini. Medianya memang itu ya, Mas. Pasir ya, Mas. Pasir dan ada juga di sini sekam yang di dalam. Cuma nggak begitu banyak. Memang suka. Mohon maaf, Mas. Sekam itu apa ya? Sekam itu Jerami ya? bukan yang dari jerami. Padi yang sudah digiling dan itu kotorannya itu sekamnya. Nah, itu. Sisa-sisanya padi. Oh. Kotoran padi. Kayak serbian umput itu, bukan? Nah, itu mah yang lebih kasar. Padi kosong lah. Iya. Ini sudah sekitar 1 tahun di sini, Mas. Dan bahan dasarnya ini. Oh, ini usianya udah 1 tahun. Di sini 1 tahun. Oh, usianya sendiri berapa? Sini gak paham saya karena saya beli ini, Mas. Oh, beli. Ke teman. Belinya bersamaan 2 ini. Dua-duanya ini jenis kimeng ya? Ya, ini gimana? Udah, kita ke amplas. Ini bahan amplas batu, Mas. Ini saya dapat dari
teman saya daerah Lumajang Utara. Ini empelas batu yang didapat bahannya itu biasanya di daerah pegunungan, di Gujalit. bukan di Gujalitnya, tapi di Lamongan Utara ini. Oh, Lemongan. Lemongan. Iya. Saya nyebut Ya. Lamongan, Mas. Ini tinggal pembentukan atau pembesaran tangan pertama. Kalau dalam bahasa bonsai itu ada tangan pertama, ada kaki, bokong, badan, tangan pertama, dada, leher, bibir mahkota dan mahkota. Hampir sama dengan manusia untuk nama-namanya ada bagian-bagiannya. Karena ini seni, Mas, supaya menampaknya lebih indah begitu. Ini masih lama ini rencananya. Targetnya ini sebesar ini perkiraan. Oke, untuk perkenalan cukup sekian aja dulu. Kita lanjut ke lain waktu. Oh, begitu Oke, ya, Mas. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, Nak. wabarakatuh.